Selamat malam saudara-saudara semua, kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan membahas satu artikel dari Callisto Square yang berjudul God as Man. Ya, sebelum memulai saya akan membaca sebuah ayat dari 2 Korintus 5 ayat 19. Di situ dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. God was in Christ reconciling the world unto himself. Saint Isaac the Syrian itu berkata bahwa thirst after Jesus and he will satisfy you with his love. Hauslah akan Kristus, maka dia akan memuaskan kamu dengan kasih-Nya. Nah, saudara-saudara, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ini sebab apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa melihat bagaimana ada dosa, ini berarti ada gap antara Allah dan manusia. Nah, Kristus datang untuk menjembatani antara Allah dan manusia. Dia sebagai creator sekaligus sebagai mediator, sebagai jembatan atau mediasi antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ini berarti bahwa Kristus menjembatani antara Allah dan manusia, dan karena misinya atau tujuannya adalah menjembatani antara Allah dan manusia, maka Kristus Yesus ini adalah Allah yang datang sebagai manusia. Jadi dia memotong atau dia menghilangkan dosa itu sehingga dia bisa menjembatani antara Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, Kristus datang, ya, dia datang menjadi manusia, menyatakan dirinya sebagai manusia, bahwa dia adalah eternal logos, logos atau firman Allah, the Son of God, anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang benar menjadi manusia sama seperti kita. Ya, tujuannya apa? Dia merestorasi kemanusiaan kita dengan mengambil kemanusiaan kita itu sendiri. Jadi dia mengambil natur manusia itu sendiri supaya dia bisa menjembatani manusia dengan Allah. Tapi sekaligus dia adalah Allah sehingga dia bisa membawa manusia kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam pengakuan iman Nisea, aku percaya bahwa satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, Allah yang sejati, yang Allah yang sejati berasal dari Allah yang sejati, satu esensi dengan Bapa. Nah, saudara-saudara, ini adalah Kristus yang adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, satu esensi dengan Allah. Nah, oleh sebab itu ketika dia mendamaikan dunia, ya, antara manusia dengan Allah, dia haruslah Allah sekaligus juga adalah manusia, sehingga dia bisa menjadi mediator, menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Nah, tanpa itu maka tidak mungkin dia bisa menjadi mediator antara Allah dan manusia. Jadi dia adalah logos Allah yang berinkarnasi jadi manusia, mengambil kemanusiaan kita untuk merestorasi kemanusiaan yang telah rusak oleh dosa itu, sehingga manusia itu kembali pulih, kembali diperdamaikan dengan Allah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang siapa Kristus ini. Yang tadi dia adalah logos, firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kalau kita lihat di dalam satu doa yang sering dipancarkan oleh gereja, yaitu Jesus Prayer, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me a sinner. Ya, Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Ini jelas menggambarkan dua kutub yang ekstrim, ya. Satu dikatakan Lord Jesus Christ, Son of God. Nah, ini berbicara tentang kemuliaan Allah, yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala ciptaan, dan sekaligus dia adalah Son of God, anak Allah. Nah, ini berarti bahwa
Dia berasal dari Allah, yang dikandung oleh Allah, dan dia adalah logos Allah itu sendiri, dan logos itu adalah Allah itu sendiri dalam hal esensinya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa kalau kita mengatakan Lord Jesus Christ Son of God, ini menunjukkan bahwa dia adalah firman Allah, yang adalah Allah yang berasal dari Allah itu sendiri, ya. Kemudian kutub yang lain adalah mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, bahwa kasih atau mercy tadi ini berarti love in action, ya, kasih dalam perbuatan, bahwa dia datang memang untuk mendamaikan kita dengan Allah, ya. Memang dia datang untuk menjembatani kita dengan Allah, yaitu untuk membayar semua dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa Jesus Prayer itu menjelaskan bahwa problem manusia adalah dosa, dan itu diselesaikan dengan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, ya. Jesus is the Savior, dia adalah juru selamat. Berarti kalau disebut dia adalah Kristus, ya, berarti dia adalah raja yang diurapi, yang memang datang untuk membawa mercy atau belas kasihan itu, ya. Kemudian di dalam doa itu kita juga mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Son of God. Itu menunjukkan, berbicara tentang keilahiannya. Tetapi ketika kita mengatakan belas kasihan dan aku, itu menunjukkan bahwa solusi dari Kristus yaitu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Sehingga Jesus Prayer ini adalah satu afirmasi iman kita kepada Kristus yang benar-benar adalah Son of God, yang benar-benar adalah ilahi, tetapi dia juga adalah benar-benar manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Theanthropos, God man, ya, yang menyelamatkan kita dari dosa, karena dia adalah Allah dan manusia pada saat yang sama. Oke, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Begitu juga Allah, sehingga Allah datang kepada manusia, ya. Oleh sebab itu Kristus inilah yang harus datang kepada manusia sebagai firman Allah yang berinkarnasi tadi, ya. Manusia tidak bisa datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada manusia dengan menjadikan dirinya menjadi manusia. Nah, kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia datang untuk menyelamatkan kita dengan mengambil wadah kemanusiaan kita, sehingga dia memperbaharui kemanusiaan itu sendiri, sehingga dia bisa menyatukan diri kita itu dengan Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah mediatorial task, ya, ada tugas mediator. Jesus the Savior tadi, Jesus Christ tadi, Jesus the Savior tadi itu menjembatani gap antara Allah dan manusia, karena dia adalah Allah dan manusia sekaligus, sehingga dia bisa menjadi mediator. Jadi kalau dia adalah Allah, berarti dia menjembatani kita kepada Allah. Kalau dia adalah manusia, berarti dia menjembatani manusia kepada Allah. Jadi sekali lagi, kalau dia adalah Allah, berarti dia menjembatani Allah kepada manusia, dan dia adalah manusia, berarti dia menjembatani manusia kepada Allah. So, dia harus adalah Allah dan manusia at once, pada saat yang sama, pada satu pribadi yang sama. Nah, itulah terjadi dalam wujud yang namanya inkarnasi. Inkarnasi ini adalah satu puncak dari kasih Allah kepada manusia, ya, di mana firman Allah itu menjelma menjadi daging dari buah Roh Kudus dan perawan suci, yaitu Bunda Maria. Nah, itulah inkarnasi yang merupakan yang merupakan misteri Allah, puncak kasih Allah kepada kita. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini, ya, inkarnasi, di mana itu adalah God as man in Jesus Christ, ya. Allah mengambil kemanusiaan kita. Itu haruslah dilihat sebagai satu tindakan kasih, satu tindakan restorasi, di mana dia akan memulihkan manusia dari satu dosa. Inkarnasi adalah tindakan kasih, bukan semata-mata karena manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi ini adalah an act of love dari Allah, ya, God's own nature kepada kita. Jadi inkarnasi Kristus itu harus dilihat sebagai satu perbuatan kasih Allah kepada kita, bukan semata-mata hanya menyelamatkan kita dari dosa, ya. Nah, kita harus
kita percaya bahwa di dalam satu pribadi Kristus itu adalah fully and completely God, tapi dia juga adalah fully and completely man. Jadi dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Ya, Kristus adalah bukan dua pribadi, tetapi adalah satu pribadi yang memiliki dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Ya, sehingga konsili Efesus tahun 431, konsili yang ekumeni yang ketiga, mengatakan bahwa Virgin Mary, ya, yaitu Bunda Maria itu adalah Sang Theotokos, ya, yaitu the Mother of God, ya, adalah ibu dari Tuhan. Ya, itu menegaskan bahwa dia mengandung firman Allah itu yang adalah Allah itu sendiri, ya, sehingga yang dilahirkan adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah human sekaligus adalah Allah. Ya, dalam konsili Chalcedon tahun 451, konsili ekumenis yang keempat, juga menyatakan bahwa Jesus Christ two nature, dua natur, ya, yaitu ilahi dan manusia. Jadi kalau dia adalah ilahi, berarti Kristus itu adalah satu essence dengan Allah Bapa, ya. Kalau dia adalah manusia, berarti dia satu essence dengan kita manusia, ya, yaitu satu esensi dengan naturnya Adam atau manusia itu. Nah, kita lihat di sini bahwa dia adalah fully completely man, fully completely God. Kalau dia adalah fully complete God, berarti dia adalah the second person dari Allah Tritunggal. Berarti dia unik, ya. Dia only begotten, dia adalah eternal son of the eternal Father. Maka dia disebut the Son of God itu, karena dia adalah logos Allah atau firman Allah yang memang dikandung dari Allah sebelum segala zaman. Ya. Nah, kalau dia adalah manusia, berarti dia adalah fully and completely man. Berarti dia punya kehendak, punya keinginan seperti manusia. Dia lahir di Bethlehem sebagai manusia, ya, bayi yang dikandung dari sejak perutnya Maria, terus lahir jadi bayi. Dia punya human body seperti kita, punya human soul, punya intelek seperti kita. Ya, jadi di dalam inkarnasi inilah Kristus eksis dalam two nature, dua natur. Tapi dia adalah one person, one single, ya, one individu, undivided. Oke, jadi dia bukan two person, but one person in two nature, dalam dua natur. Kemudian konsili di Konstantinopel tahun 553, ya, konsili kelima, mengatakan bahwa menjelaskan kembali bahwa salah satu, ya, dari Allah Tritunggal itu, ya, yaitu Allah anak tadi, ya, Son of God tadi itu benar-benar suffer in the flesh, ya, dia benar-benar menderita di dalam daging. Ya, ini untuk melegitimate bahwa Allah itu lahir, ya, bahwa dia mati. Oke. Jadi dia bukan pura-pura mati, tetapi dia benar-benar adalah manusia dalam satu pribadi tadi, dan sekaligus Allah itu benar-benar suffer in the flesh, ya. Nah, kemudian konsili ekumenis yang ke-6 tahun di Konstantinopel tahun 680 sampai 681 menegaskan kembali konsili yang keempat, ya, bahwa Christ two nature, divine and human, sehingga di dalam Kristus itu ada kehendak ilahi dan juga kehendak manusia. Jadi Yesus tidak hanya punya kehendak ilahi, kehendak manusia ditelan oleh kehendak ilahinya, tidak. Tapi bahwa dia adalah truly man, truly God, berarti dia punya human will and divine will. Oke, konsili yang ke-7 tahun 787 di Nisea menegaskan bahwa karena dia adalah sungguh lahir menjadi manusia, berarti kita bisa melihatnya, menyentuhnya, dan menggambarkan dia atau dalam bentuk ikon. Nah, ini menegaskan bahwa dia punya humanity yang tidak bisa ditugaskan divinity, bahwa dia bisa dilihat, disentuh, dan digambarkan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini, ya,
natur Kristus begitu penting. Nah, ketika kita salah memahami nature-nya, naturnya ini, maka kita bisa mengajarkan hal yang keliru yang diajarkan oleh kitab suci, ya saudara-saudara. Nah, ini penting kita pahami bahwa Christ as God and man punya dua prinsip yang harus kita perhatikan tentang keselamatan kita. Pertama, only God can save us. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, a prophet ataupun teacher tidak bisa menjadi penebus dunia ini. Ya, nah, Kristus to be our savior, sehingga dia harus benar-benar fully and completely God. Oke. Nah, kedua, salvation, keselamatan, haruslah memenuhi apa yang menjadi memang kebutuhan manusia, the human need. Ya. Nah, kalau Kristus tidak mengambil manusia menjadi manusia, maka dia nggak bisa memulihkan apa human need itu. Nah, human need-nya itu apa? Yaitu merestorasi kemanusiaan kita yang memang sudah jatuh ke dalam dosa. So, only God can save us, dan salvation must reach the point of human need. Ya. Nah, oleh sebab itu hanya Kristus di sini yang memenuhi syarat untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Yesus Kristus itu 50% Allah, 50% Allah. No, dia 100% God and 100% man. Ya, dia adalah complete. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18, ya. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang datang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, jadi jelas di sini bahwa dia berasal dari Allah, yang melihat Allah. Dia adalah anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah itu. Ya. Nah, tapi satu sisi dia juga adalah the second Adam, Adam yang kedua. Ya, berarti apa yang menjadi kegagalan dari Adam pertama itu diselesaikan oleh Adam yang kedua, yaitu Kristus ini sendiri. Nah, saudara-saudara, keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, ya, dapat disimpulkan dengan satu term, yaitu sharing, ya, atau solidarity, atau identification. Ya. Nah, sharing ini menjadi satu kunci dalam doktrin Allah Tritunggal maupun doktrin Allah menjadi manusia atau inkarnasi ini. Doktrin Allah Tritunggal menyatakan bahwa manusia secara authentically itu personal, pribadi. Ketika dia bisa share satu dengan yang lain, yaitu mengasihi satu dengan yang lain, sharing. Ya, jadi 3% yang saling berbagi di dalam perfect love, kasih yang sempurna. Nah, begitu juga dengan inkarnasi. Itu adalah satu doktrin tentang sharing atau partisipasi. Kristus men-sharekan kemanusiaannya, keilahiannya kepada kita, sehingga ini yang membuat kita bisa mengambil bagian mengambil keilahian di dalam diri kita. Ya, jadi kalau dia adalah Allah menjadi manusia, lalu dia men-sharekan keilahian dan kemanusiaan kepada kita, maka kita ini yang manusia nanti akan mengambil bagian di dalam keilahian, seperti dalam 2 Petrus 1 ayat 4. This is the sharing. Inilah keselamatan itu. Ya, dia menjadi Allah dan manusia sehingga kita bisa menjadi ilahi, manusia bisa menjadi ilahi. Nah, saudara-saudara, ini adalah sharing. Salvation is as sharing. Nah, kita lihat di sini ya, dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi
kekayaan Kristus itu adalah eternal, kekal. Ya, tapi kemiskinan Kristus itu menjadi komplit ketika dia benar-benar mengambil kemanusiaan kita yang sudah jatuh, sehingga kita dibuat menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, oleh karena dia mengambil natur kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ditanya ketika Kristus jadi manusia, apakah dia mengambil natur kemanusiaan Adam yang sebelum jatuh dalam dosa atau sesudah jatuh dalam dosa? Nah, jawabannya adalah natur Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, supaya apa? Dia bisa memulihkan natur Adam yang berdosa atau yang rusak itu. Oke, jadi ada satu hymn yang sering dinyanyikan ya, sharing holy in our poverty. Jadi selalu berbagi di dalam kemiskinan kita. Itulah tujuan Allah datang untuk membagikan keilahiannya kepada kita. Ya, Kristus berbagi di dalam kematian kita, sehingga dia mengalami kematian di atas kayu salib. Ya, lalu Kristus juga berbagi kehidupannya dengan kebangkitannya, sehingga kita bisa bangkit nanti di akhir zaman. Ya, dia mengosongkan dirinya sehingga kita bisa dimuliakan. Ya, Allah turun menjadi manusia supaya manusia bisa naik, diangkat, ya, masuk ke dalam kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 23, ya, Yohanes 17 ayat 22 sampai 23, saya bacakan di sini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, dan inilah bahwa supaya kita menjadi satu. Jadi Kristus membuat kita berbagi kemuliaan dengan Allah, kemuliaan Bapa. Ya, dia adalah meeting point, ya, karena dia adalah manusia, sehingga dia bisa membawa kita kepada Allah. Nah, tapi dia adalah Allah, sehingga dia menjadi meeting point antara Allah kepada manusia. Nah, inilah Kristus, ya, yang Allah menjadi manusia dalam satu pribadi yang memiliki dua nature itu. Nah, inkarnasi Allah ini membuka pintu untuk man's deification, ya, untuk pengilahian manusia. Nah, jadi ketika kita mau divide, mengalami edifikasi atau pengilahian, atau lebih tepatnya kita mengalami Christified, ya, maka natur manusia yang sudah diambil Kristus itu yang pada akhirnya itu sudah direstorasi dengan kematian dan kebangkitannya, dan itu diberikan kepada kita. Rasul Paulus menggambarkannya seperti kemanusiaan itu seperti pakaian. Ya, jadi setiap orang yang percaya dan dibaptis di dalam Kristus, dia mengenakan Kristus, kata Rasul Paulus. Nah, ini artinya apa? Bahwa dengan kematian, penguburan dan kebangkitannya, ya, ketika dia mati sebagai satu pribadi dengan dua nature tadi, ya. Lalu dengan mati dia bisa masuk ke alam maut untuk mengalahkan kutukan dosa, yaitu kematian itu sendiri, dengan cara dia bangkit dari antara orang mati. Nah, karyanya di atas kayu salib dan kebangkitannya itulah yang akhirnya membuat satu kemanusiaan yang baru, yaitu kemanusiaan Adam yang kedua, kemanusiaan Kristus ini, ya. Nah, dengan demikian kemanusiaan itu ditawarkan kepada seluruh umat manusia yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Nah, itulah anugerah Allah yang dibagi oleh Roh Kudus ketika
kita menerima. Nah, ketika kita membuka atau percaya kepada Roh Kudus, karya Roh Kudus itulah iman, maka kita ibarat tuh seperti menanggalkan pakaian lama, kita diberi pakaian yang baru. Ya, kalau perumpamaan Yesus itu pakaian pesta, itu pakaian yang baru. Nah, pakaian yang baru inilah kemanusiaan yang sudah menang atas dosa, kutukan, maut, kematian, dan iblis atau neraka itu sendiri. Nah, sehingga kemanusiaan yang diberikan itulah yang kita kenakan sekarang, yang akhirnya membuat kita menjadi Christified atau deified, karena kita memakai kemanusiaan yang sama seperti Kristus. Ya, ketika dia datang menjadi manusia, dia memakai kemanusiaan Adam. Oke, tujuannya apa? Dia ingin merestorasi, memperbarui kemanusiaan Adam itu menjadi kemanusiaan yang baru. Kemanusiaan Adam yang pertama itu rusak, tetapi dia restorasi, dia perbarui menjadi kemanusiaan yang baru dengan karyanya di atas kayu salib, penguburannya dan kebangkitannya. Ya, itulah sebabnya kenapa dia harus jadi manusia, supaya dia bisa merestorasi kemanusiaan kita. Dengan demikian dia selesai melakukan karyanya, dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus untuk menyalurkan kemanusiaan itu kepada kita semua. Dan ketika kita percaya dengan iman kita, maka kita memakai kemanusiaan yang baru itu. Nah, sehingga Kristus men-share, ya, membagi kemanusiaannya kepada kita. Sehingga ketika kita percaya kepada dia, dibaptis ke dalam dia, itu bukan hanya sekedar saya beragama Kristen, tetapi lebih dari itu adalah kita sedang memakai kemanusiaan yang baru, baju baru, pakaian yang baru, kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Kristus itu sendiri. Jadi orang percaya itu adalah memakai kemanusiaan Adam yang kedua, bukan lagi kemanusiaan Adam yang pertama. Nah, baju baru atau pakaian baru, pakaian Kristus yang kita pakai, inilah yang membuat kita memiliki identitas yang baru. Sama seperti ketika kita memakai baju yang baru, kita punya identitas yang baru. Sama seperti seorang gubernur atau seorang presiden memakai baju dinasnya, pakaian dinasnya, maka identitasnya sebagai seorang gubernur. Nah, sama seperti ketika kita memakai pakaian Kristus, kita identitasnya adalah orang Kristen, pengikut Kristus, manusia baru, manusia rohani, atau istilahnya kita mengalami yang namanya Christified. Nah, kemanusiaan itulah yang mengubah identitas kita menjadi manusia baru. Nah, bagaimana kemanusiaan baru inilah yang memberikan satu proses memperbarui manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ini. Jadi kemanusiaan yang kita pakai itu semua sama, itu kemanusiaan Kristus, tetapi manusia atau individunya yang terdiri dari roh dan jiwa, tubuh ini, daging ini, inilah yang terus mengalami yang namanya Christified atau deified. Tanpa kita mengenakan pakaian Kristus, maka kita tidak bisa mengalami yang namanya proses menjadi manusia baru. Kenapa saya sebut proses? Karena sama seperti Kristus, ya, dia datang untuk memberikan kemanusiaan baru, dia juga berproses. Dia menunggu kegenapan waktunya, dia berinkarnasi, lalu menunggu kegenapan waktunya juga. Pada umur 30 tahun dia menjalani satu ketaatan yang luar biasa. Ya, dia juga membutuhkan proses untuk memberikan kita keselamatan dengan menunjukkan ketaatannya. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia baru, memakai pakaian Kristus itu, maka prosesnya adalah kita mengerjakan ketaatan kita. Seperti yang kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan taat baik aku ada maupun tidak ada. Jadi proses kita menjadi Christified, deified itu adalah proses kita mengerjakan ketaatan kita. Bagaimana kita bisa taat. Nah, Christified tadi, pakaian baru inilah yang memampukan kita untuk bisa taat. Ya, sebab ketaatan itu
adalah lahir ketika kita sudah mengenakan kemanusiaan baru itu. Nah, kemanusiaan baru itulah yang akhirnya memberikan kita kemampuan. Ketika Kristus bisa taat sampai mati di atas kayu salib, ya, nah, ketika kita memakai kemanusiaan Dia, maka DNA-nya, kalau saya pakai istilahnya, atau genetiknya yang ada pada Kristus itu artinya disalurkan kepada kita. Rasul Yohanes memakai itu benih. Di dalam benih ada DNA. Sama seperti kalau kita benih antara laki-laki dan perempuan menyatu melahirkan manusia, ada DNA kita di dalam bayi yang dikandung tadi. Nah, sama seperti ketika kita lahir dari Allah menjadi anak Allah, ada benih ilahi dalam diri kita. Ada benih Kristus. Nah, ketika Kristus taat sampai mati, berarti DNA ketaatan itu ada pada diri kita. Nah, inilah yang memampukan kita untuk tidak melakukan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengalami Christified, deified, ya, itu adalah proses kita mengubah benih itu menjadi buah, mengubah natur yang tidak taat tadi, yang manusia yang terdiri dari daging dan roh ini, mengubah menjadi satu ketaatan kepada Allah. Jadi adalah proses pengudusan yang kita kerjakan selama seumur hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, ini adalah satu identitas yang baru. Kita bukan lagi hanya sekedar orang Kristen, tetapi adalah kita sedang memakai pakaian Kristus, kemanusiaan Kristus. Kita sudah mewarisi benih ilahi, DNA-nya Kristus, ketaatannya Kristus. Itulah yang harus kita olah menjadi satu ketaatan dalam satu wujud perbuatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hanya melalui di dalam Kristus, pakaian Kristus inilah kita bisa mengerjakan ketaatan itu, ya, sampai akhirnya kita akan berbagi di dalam divine nature lagi. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya, ketika Kristus sudah memakai kemanusiaan kita, ya, maka Dia akan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah oleh anugerahnya. Ya, di dalam Kristuslah kita diadopsi, kita diangkat, diadopsi oleh our Father, Bapa di surga, menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Ya, sebab apa? Sebab kita memakai pakaian Dia. Jadi kita lihat bahwa keselamatan kita percaya itu adalah satu sharing, ya, satu kita berbagi, ya, berbagi apa? Berbagi kemanusiaan kita tuh, saya mau share menjadi satu kemanusiaan kita sudah berbagi dengan kemanusiaan Kristus, kita memakai kemanusiaan Kristus. Nah, sekarang manusianya ini yang harus berbagi dengan Kristus untuk diolah menjadi manusia yang perfect, manusia yang sempurna. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, bahwa kalau keselamatan sebagai sharing itu mengimplikasikan dua hal, khususnya tentang inkarnasi. Pertama adalah bahwa Kristus tidak hanya mengambil tubuh manusia seperti kita, tetapi Dia juga mengambil roh manusia, human spirit, mind, and soul seperti kita. Ya, dosa seperti yang kita lihat sumbernya itu bukan dari bawah, tetapi dari atas. Itu artinya apa? Bukan physical di dalam aslinya, tetapi adalah bersifat spiritual. Nah, ketika Dia mengambil human spirit, mind and soul seperti kita, Dia sudah membereskan itu. Dia menjadi manusia tapi tanpa dosa. Ya, Dia tidak berdosa sama sekali. Nah, artinya apa? Berarti the mind, the soul, ya, the spirit, the body, itu semua sudah dalam perfect. Ya, ini adalah aspek manusia yang dimana kemanusiaan yang dialami oleh Kristus itu sudah memberikan kita di aspek of spirit, mind, soul seperti Dia. Ya, dan itu yang diberikan kepada kita. Ya, jadi kita lihat di sini tubuhnya, kehendaknya, rohnya itu benar-benar adalah manusia yang memang sudah benar-benar mengalami satu kesempurnaan. Ya, jika Kristus tidak mengambil manusia, tidak punya human mind, human spirit, human soul, ya, maka tentu Dia tidak bisa memberikan kita kemanusiaan yang baru, sehingga tidak mencapai apa yang menjadi our human need tadi.
Oke. Nah, jadi kita penting sekali bahwa mengapa Kristus harus mengambil menjadi manusia sama seperti kita, supaya dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita adalah keselamatan karena dosa tadi, di mana roh, jiwa, dan tubuh kita perlu diselamatkan dari dosa tadi. Nah, roh, jiwa, tubuh, dan ini adalah di dalam satu kemanusiaan itu sendiri. Nah, inilah yang sudah dipulihkan oleh Kristus, roh, jiwa, tubuh kita. Dan itu yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita memakai pakaian Kristus, maka roh, jiwa, dan tubuh kita adalah roh, jiwa, dan tubuh yang baru. Roh, jiwa, dan tubuh yang berasal dari kemanusiaan Kristus tadi, bukan lagi kemanusiaan Adam atau kemanusiaan yang lama, tetapi kemanusiaan Kristus, yaitu roh, jiwa, dan tubuh yang baru. Nah, inilah kemanusiaan yang kita pakai, inilah yang benar-benar harus diaktualisasikan, ya, harus diaktualisasikan menjadi roh, jiwa, dan tubuh yang benar-benar baru. Sehingga Rasul Paulus berkata, kalau kamu sudah menyatu dengan kematian, kebangkitan, penguburan dan kebangkitan Kristus, maka sekarang roh dan jiwamu adalah baru, anggota tubuhmu adalah baru, diserahkan kepada Allah semua. Nah, saudara, ini penting sekali. Kemudian poin yang kedua, kalau keselamatan itu sebagai sharing, berarti kita mengatakan bahwa Kristus tidak hanya sekedar dia datang kepada manusia, dia benar-benar mengambil human nature, ya, fallen human nature yang jatuh tadi. Artinya apa? Yang tadi the human soul, the human mind, the human body yang memang benar-benar sudah jatuh. Ya. Nah, kita lihat misalnya di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, kita buka surat Ibrani 4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia benar-benar mengambil fallen human nature kita, tapi tidak berbuat dosa. Ya, Kristus hidup di muka bumi ini di bawah kondisi human nature yang jatuh. Ya, tapi dia sendiri bukan sinful person, orang yang berdosa, tetapi adalah satu solidaritas dia mengambil human nature yang jatuh ini supaya dia bisa memperbarui human nature-nya Adam yang jatuh ini. Dia menerima full, ya, tidak hanya physical saja, tetapi dia bisa menderita, dia bisa merasakan sakit, ya, dia bisa menangis, dia bisa sedih, sama seperti kita manusia. Nah, dia menerima semua moral consequence. Dia bisa merasa kesendirian, dia bisa terasing, ya, dia bisa mengalami konflik dengan orang lain. Oke, jadi benar-benar sama seperti kita. Nah, ini adalah satu hal yang kita harus ingat, ya, bahwa ini doktrin inkarnasi itu membutuhkan bahwa dia benar-benar assume our fallen human nature. Ya, jadi dia bukan sekadar hanya jadi manusia yang seolah-olah jadi manusia. Tidak, dia betul-betul adalah manusia sama seperti kita. Hanya saja dia tidak berbuat dosa, seperti di dalam Ibrani 4 ayat 15 itu. Ya. Nah, kalau kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh melihat teks ini secara judicial, ya, tapi kita dibuat seolah-olah, ya, menjadi dosa karena kita. Nah, apa artinya? Artinya dialah yang mengambil natur manusia kita yang sudah berdosa tadi. Itu maksudnya 2 Korintus 5 ayat 21.
Sehingga dari situ dia bisa benar-benar mengassume, merestorasi our fallen human nature itu. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, isu berikutnya adalah tentang inkarnasi ini adalah mengapa dia dilahirkan dari perawan Maria, ya, mengapa harus seorang perawan. Oke. Nah, di dalam perjanjian baru jelas dinyatakan bahwa ibu dari Tuhan Yesus itu adalah seorang perawan. Ya, kita bisa baca Matius 1 ayat 18, ayat 23, ayat 25. Tuhan kita memiliki eternal father di surga, tetapi tidak memiliki father di bumi ini. Ya, dia begotten outside time, dia dikandung di luar waktu, from the father, tanpa a mother. Tapi dia begotten di dalam waktu dari seorang ibu, tapi tanpa seorang bapa atau seorang ayah. Ya, jadi he was begotten outside time from the father without a mother, and he was begotten within time from his mother without a father. Nah, ini adalah satu iman kita bahwa di dalam virgin birth, kelahiran perawan ini, ya, tidak membuat Christ humanity itu menjadi tidak lengkap. Oh, karena nggak ada benih laki-lakinya. Tidak, ya, bahwa ibunya yang perawan itu real human birth, benar-benar dia mengandung human baby. Ya, lalu dari mana benih laki-lakinya? Nah, itu adalah benih dari Roh Kudus sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi Mary's child, anaknya Mary itu benar-benar truly man. He is not only man, but truly man. Ya, dia ada di dalam sejarah, tapi satu sisi juga dia melampaui sejarah. Oke, Christ Mother itu benar-benar adalah virgin, menunjukkan bahwa kelahirannya itu adalah unik, yang merupakan inisiatif dari Allah. Walaupun dia adalah fully human, tapi kelahirannya bukan hasil dari sexual union antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena ini adalah unique, special way yang merupakan karya Allah. Nah, kelahiran Kristus dari virgin, dari perawan ini menjelaskan bahwa inkarnasi, ya, tidak did not involve, ya, the coming into being of a new person. Jadi ketika anak yang dilahirkan dari two human parents in the usual version, maka ini adalah new person yang exist. Tapi ini sebetulnya adalah the person of the incarnate Christ, itu tidak lain tidak bukan adalah the Holy Trinity itu sendiri. Jadi kalau ada dua benih laki-laki dan benih perempuan menyatu, maka menghasilkan new person, manusia yang baru atau bayi yang baru. Tetapi itu bukan Kristus. Ya, Kristus itu memang adalah firman Allah yang jadi manusia. Ya, memang bukan orang yang baru, tetapi itu adalah firman Allah yang jadi manusia melalui rahim Maria atau kedagingan Maria, kemanusiaan Maria. Oke, nah ini penting sekali. Itulah sebabnya kenapa harus virgin birth. Ya, harus virgin birth karena ini bukan menghasilkan satu new person lagi, tetapi memang tidak lain, inkarnasi Kristus tidak lain itu adalah firman Allah tadi, oknum kedua atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, kelahiran Kristus itulah bukan no new person come into existence. Jadi bukan orang baru datang, ya, tetapi adalah satu pre-existent, yaitu the Son of God tadi yang mengambil daging Maria menjadi manusia yang sejati. So, the virgin birth itu merefleksikan Christ eternal pre-existent. Jadi, virgin birth itu adalah satu pancaran dari keilahian, kekekalan Kristus yang memang sudah pre-existent. Ya. Nah, karena the person of the incarnate Christ itu sama seperti the person of the Logos, yaitu firman Allah, anak Allah tadi, maka the Virgin Mary itulah diberi gelar Theotokos karena dia melahirkan firman Allah yang adalah Allah itu. She is the mother
not of a human son joined to the divine son, tapi adalah a human son who is the only begotten of God. Ya, begotten son of God. Jadi anak Maria itu is the same person. Anaknya Maria itu adalah the same person as the divine son of God. Jadi anak Maria itu adalah siapa? Ya firman Allah tadi yang berinkarnasi jadi manusia. Jadi bukan orang yang baru atau manusia yang baru. Ya. Mary, the son of Mary, is the same person as the divine son of God. And so by the virtue of the incarnation, Mary is in birth Mary is in very truth mother of God. Maka dia disebut the mother of God, God bearer. Ya, karena anaknya itu adalah the second person of the Holy Trinity atau the divine son of God itu. Nah, ini penting sekali kita pahami. Ya. Nah, ketika dia sudah berinkarnasi jadi manusia, ya, maka apa yang Kristus lakukan? Nah, Christ incarnation itu adalah the act of salvation, tindakan keselamatan. Jadi dengan mengambil kemanusiaan kita yang broken, yang rusak, ya, Kristus merestorasinya. Dengan kata lain, dia akan memperbaiki kemanusiaan itu dan menjadikan kemanusiaan yang sama seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi dia akan merestorasi yang fallen itu menjadi new human in Christ. Ya. Nah, inkarnasi tadi saya katakan itu adalah the act of identification atau sharing tadi. Jadi Allah menyelamatkan kita dengan cara dia identify, sharing dirinya kepada kita. Ya, membagikan kemanusiaannya itu kepada kita. Nah, oleh sebab itu dia harus merestorasi itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, jika manusia itu rusak karena kemanusiaan kita itu rusak karena ketidaktaatan, ketika Adam jatuh ke dalam dosa karena dia melanggar perintah Allah atau dia tidak taat, maka apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah meniru, memperbaiki apa yang menjadi kesalahan Adam, yaitu dengan ketaatan sampai mati. Nah, kenapa harus mati? Ya, supaya dengan kematian itu dia bisa mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan satu kekalahan atau kebodohan, tetapi adalah satu kemenangan, ya, satu hikmat Allah untuk mengalahkan kematian. Dengan kematian dikalahkan, berarti kutukan akan dosa itu dikalahkan. Berarti dosa itu sendiri dikalahkan karena upah dari dosa adalah maut atau kematian. Dengan kematian itu dikalahkan, berarti sang penguasa Hades, alam maut itu dikalahkan, yaitu iblis itu sendiri. So that's why Kristus menderita mati baik secara fisikal maupun spiritual, ya. Jadi dia bukan hanya physical death, tapi benar-benar adalah spiritual death. Artinya tubuhnya mati, terbaring, dikubur, tetapi rohnya, jiwanya terlepas dari tubuhnya, mati dan ada di alam maut atau Hades. Nah, disitulah dia taat sampai mati, dan di situ dia Hades lah, dia memporak-porandakan Hades itu. Nah, disitulah dia menang atas maut itu, ketika dia menyelamatkan seluruh orang sebelum masa sebelum dia inkarnasi, dia menyelamatkan orang-orang ada di situ dan membawanya ke Firdaus. Nah, jadi saudara-saudara, ketaatan dia sampai mati, ketaatan itu sebagai tipologi dari Adam yang tidak taat menjadi taat. Kematian itu adalah cara Allah, hikmat Allah untuk mengalahkan kematian itu sendiri, sehingga ketaatan sampai mati itulah mendatangkan satu keselamatan. Itulah yang merestorasi kemanusiaan kita, sehingga dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut, ya.
itu untuk memberikan kita satu kemenangan. So, kematian itu adalah sebagai satu kemenangan, ya, bukan satu kekalahan. Oke, death as victory. Nah, saudara-saudara, mungkin sampai di sini ya yang bisa saya berikan kepada kita. Kesimpulannya adalah bahwa Kristus yang adalah Allah dan sekaligus manusia dalam satu pribadi yang diberi nama Yesus Kristus, dia adalah Allah untuk menjembatani antara supaya Allah bisa menyelamatkan manusia, dia adalah manusia supaya dia bisa membawa manusia itu kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dia berinkarnasi, ya, menjadi manusia, sehingga dia bisa merestorasi kemanusiaan kita dengan cara dia taat sampai mati, sehingga dia memberikan kemanusiaan yang baru itu kepada kita, kemanusiaan Kristus sampai sekarang dan akan datang, yang ditawarkan, yang dicurahkan oleh Roh Kudus, yang ditawarkan oleh gereja melalui Injil seperti yang saya beritakan. Seperti ini adalah satu berita baik, kabar baik, ya. Nah, jika saudara mendengar dan membuka hati, percaya, maka Roh Kudus akan bekerja mencurahkan kemanusiaan baru itu ke dalam hati, ke dalam jiwa, roh, dan tubuh kita seluruhnya, sehingga kemanusiaan kita secara kemanusiaan yang baru dan kemanusiaan Kristus inilah yang akan membuat kita memproses kita menjadi manusia yang baru kelak akhirnya. Nah, saudara-saudara, aplikasinya buat kita adalah, sederhananya adalah, ketika kita sudah menjadi orang yang percaya, mari kita kerjakan kemanusiaan yang kita pakai ini. Kita bukan lagi hanya sekadar orang Kristen, tapi kita benar-benar adalah manusia Kristus. Kita adalah Christified, kita divine, ya, kita memakai kemanusiaan yang baru, kemanusiaan Kristus itu, sehingga kita mengenal siapa kita dan kita tahu apa yang mesti kita kerjakan supaya kemanusiaan itu benar-benar dikerjakan menjadi kemanusiaan yang menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Dan jika di sini yang membutuhkan asistensi, membutuhkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, ya, tentang siapa Kristus, nah, saudara bisa bertanya, ya, atau saudara bisa mencari jawabannya, bertanya kepada orang-orang, atau saudara mempelajari video ini, dan semoga Roh Kudus bekerja membuka hati kita dan kita boleh percaya kepada Kristus. Thank you semuanya atas atensinya. Sampai jumpa.